Assalamualaikum sahabat-sahabat, inilah Cementil, cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang anak yang sangat mencintai ibunya, bahkan setelah kematiannya. Ia melakukan hal-hal yang luar biasa untuk tetap bersama ibunya, tetapi apakah hal ini benar-benar menunjukkan cinta yang tulus? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Aidan tinggal di sebuah desa kecil yang terpencil bersama dengan ayah dan ibunya, Jubeidah. Kehidupan mereka sangat sederhana, namun penuh dengan cinta. Ayah Aidan adalah seorang pekerja keras yang sering membantu warga desa dalam berbagai pekerjaan, sementara ibunya, meskipun muda, sangat bijak dan lembut. Setiap hari, Aidan bermain di sekitar rumah, di antara ladang dan kebun, selalu merasa aman dalam perlindungan orang tuanya. Namun, takdir menuliskan cerita yang berbeda. Suatu hari, ayahnya terlibat dalam kecelakaan yang merenggut nyawanya secara tiba-tiba. Aidan yang saat itu masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya kehilangan yang terjadi, merasa dunia yang ia kenal mulai goyah. "Ibu, kapan ayah pulang?" tanyanya suatu sore, berharap ayahnya akan segera kembali. Jubeidah, dengan air mata di matanya, hanya bisa memeluk Aidan erat. "Ayahmu tidak akan pulang, nak. Allah telah memanggilnya pulang lebih dahulu." Sejak kematian suaminya, Jubeidah sering terbaring sakit. Tubuhnya yang semula sehat kini mulai melemah seiring berjalannya waktu. Warga desa mulai prihatin melihat kondisinya, tetapi fasilitas kesehatan yang terbatas membuat mereka tidak bisa berbuat banyak. Setiap hari, Aidan melihat ibunya terbaring di tempat tidur. Wajahnya yang muda kini tampak lebih tua, rambutnya yang dahulu hitam berkilau mulai memutih. "Ibu, kapan engkau akan sembuh?" tanya Aidan dengan suara lirih, sambil duduk di samping ibunya. Jubeidah tersenyum lemah. "Aku tidak tahu, nak. Mungkin aku akan sembuh, mungkin juga tidak. Tetapi ingat, Allah selalu memiliki rencana yang terbaik untuk kita." Jawaban itu tidak membuat Aidan tenang, karena ia masih ingin melihat ibunya bangkit, berjalan bersamanya di kebun seperti dulu. Setiap malam, suara batuk dan keluhan sakit dari ibunya membuat hatinya semakin gelisah. Kondisi Jubeidah semakin memburuk, dan para dokter desa memberi kabar buruk bahwa mungkin malam ini adalah malam terakhir bagi Jubeidah. Aidan yang mendengar itu merasa putus asa. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ibunya akan pergi meninggalkannya, sama seperti ayahnya. "Aku tidak mau kau pergi, ibu. Jangan tinggalkan aku," serunya dengan mata berkaca-kaca, mencengkeram tangan ibunya erat-erat. Jubeidah berusaha menenangkan anaknya yang penuh kecemasan, meski suaranya kini sangat lemah. "Nak, setiap orang yang lahir di dunia ini pasti akan pergi. Aku tidak ingin meninggalkanmu, tapi kehendak Allah lebih tinggi dari kehendak kita. Jika saatku tiba, kau harus bisa melanjutkan hidup tanpa diriku," katanya sambil tersenyum lirih. Aidan yang masih belum mampu menerima kenyataan pahit ini, hanya bisa terisak di samping ranjang ibunya, menolak melepaskan genggaman tangannya. Malam itu, Aidan menawarkan untuk memijat kepala ibunya yang mengeluh sakit sepanjang hari. Dengan lembut, ia mengusap rambut Jubeidah, berharap sentuhannya bisa mengurangi rasa sakit yang dirasakan sang ibu. "Ibu, engkau harus sembuh. Aku tidak bisa hidup tanpamu," katanya, berusaha menahan isaknya. Jubeidah menatap Aidan dengan penuh kasih. "Allah melindungi engkau, nak. Engkau akan selalu ada di sisiku, dalam doa-doaku." Ucapan Jubeidah itu seperti angin dingin yang menusuk hati Aidan. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa ibunya. "Ibu, engkau sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Jika kau harus pergi, bawalah aku bersamamu," seru Aidan, penuh emosi. Jubeidah tersenyum sedih. "Nak, mengapa kau tidak mengerti? Kematian adalah bagian dari hidup. Berdoalah kepada Allah, mintalah agar aku diberi kesembuhan jika itu memang kehendaknya." Dengan hati yang penuh kecemasan, Aidan bangkit dari sisi ibunya dan berjalan ke halaman rumah. Malam yang sunyi dan dingin tidak menghentikannya untuk berdoa di kebun yang biasa menjadi tempat bermainnya. Di bawah cahaya bulan, Aidan menengadahkan tangan, memohon dengan penuh harapan kepada Allah agar ibunya diberikan kesempatan hidup lebih lama. "Ya Allah, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Aku memohon, sembuhkan ibuku, jangan ambil dia dariku."
Aku tidak tahu bagaimana aku bisa hidup tanpanya, bisiknya dengan suara yang parau karena menangis. Malam itu terasa sangat panjang bagi Aidan, tetapi ia terus berdoa, berharap mukjizat akan terjadi dan ibunya akan sembuh saat pagi tiba. Ketika fajar menyingsing, membawa kehidupan baru bagi dunia, hidup Aidan justru tenggelam dalam kegelapan yang mendalam. Ia kembali ke rumah, dan seperti biasanya duduk di samping tempat tidur ibunya, memijat kepala Jubeidah dengan harapan bahwa rasa sakit itu telah hilang. Namun, tanpa ia sadari, ibunya telah meninggal pada malam sebelumnya, ketika Aidan sedang berdoa di kebun. Paman Aslam, yang datang pagi itu untuk menanyakan keadaan Jubeidah bertanya, "Bagaimana keadaan ibumu, nak?" Aidan yang masih dalam penyangkalan, menjawab dengan tenang, "Ibu hanya tertidur, Paman. Jangan bicara terlalu keras, nanti dia terbangun." Warga desa mulai khawatir dan memanggil dokter desa, yang kemudian mengonfirmasi bahwa Jubeidah telah meninggal. Namun, Aidan tidak mau menerima kenyataan tersebut. Ia masih yakin bahwa ibunya hanya sedang tidur. Paman Aslam mencoba menjelaskan dengan lembut bahwa ibunya telah tiada, tetapi Aidan tidak mau mendengarkan. "Tidak, Paman, ibu hanya sedang istirahat. Dia sakit kepala sepanjang malam, tapi sekarang sudah lebih baik," katanya penuh keyakinan. Paman Aslam menyadari bahwa Aidan berada dalam penyangkalan yang mendalam. Setelah berbagai upaya untuk meyakinkan Aidan gagal, penduduk desa memutuskan untuk mengunci Aidan di sebuah ruangan agar mereka bisa mengurus pemakaman Jubeidah. Setelah pemakaman selesai, mereka kembali menemui Aidan di rumah. Namun ia sudah kabur dari tempat pengunciannya. Aidan pergi dari rumah ke rumah, mencari ibunya, dengan keputusasaan yang semakin dalam. Keadaannya mulai tidak terkendali, dan Paman Aslam memutuskan untuk membawa Aidan ke pemakaman untuk memperlihatkan tempat peristirahatan terakhir Jubeidah, berharap ini akan membantu Aidan menerima kenyataan yang pahit. Ketika tiba di pemakaman, Paman Aslam membawa Aidan ke makam ibunya yang baru saja dikubur. Dengan lembut, ia berkata, "Nah, inilah tempat peristirahatan terakhir ibumu. Bacalah Al-Fatihah dan minta ampun untuknya." Namun, Aidan tidak mau mendengarkan. Ia hanya menatap tanah yang baru saja ditimbun itu dengan mata berkaca-kaca, hatinya penuh penolakan. "Ibu tidak ada di sini," bisiknya, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. "Dia hanya sedang tidur, dan aku akan menunggunya bangun." Paman Aslam mencoba membimbingnya untuk berdoa, tapi Aidan malah bangkit dan berlari menuju rumah, meninggalkan paman dan penduduk desa dalam kebingungan. Sesampainya di rumah, ia terus mencari ibunya di setiap sudut, bahkan membuka lemari-lemari dan di bawah ranjang. "Ibu, di mana engkau? Aku tidak bisa hidup tanpamu," serunya berulang kali. Ketika malam tiba, Aidan merasa hampa dan kesepian. Keputusasaan mulai menguasainya, dan pikirannya yang masih muda tak mampu menerima kenyataan bahwa ibunya telah tiada. Setelah 2 hari tanpa tidur dan makan yang cukup, Aidan terlihat semakin putus asa. Beberapa wanita desa mencoba menemaninya agar ia tidak merasa sendirian, namun Aidan mengusir mereka dengan kasar. "Aku tidak butuh kalian, aku hanya butuh ibuku," teriaknya sambil menutup pintu rapat-rapat. Penduduk desa mulai khawatir melihat perilakunya yang semakin tidak terkendali. Mereka tidak tahu bahwa Aidan telah membuat keputusan yang aneh dan berbahaya. Pada malam harinya, ketika desa tenggelam dalam kegelapan, Aidan diam-diam pergi ke pemakaman. Dengan sekop yang ia curi dari gudang, ia mulai menggali kuburan ibunya. "Ibu, aku akan membawamu pulang. Kita akan bersama lagi," bisiknya pada malam yang sunyi itu. Setelah beberapa jam menggali, ia berhasil mengeluarkan jenazah ibunya dan membawanya kembali ke rumah, membungkus tubuh Jubeidah dalam kain kafan yang kini basah oleh tanah. Setelah membawa jenazah ibunya ke rumah, Aidan mulai merawatnya seperti orang yang masih hidup. Ia memandikan tubuh Jubeidah, mengoleskan minyak wangi untuk menghilangkan bau yang mulai muncul, lalu membaringkannya di tempat tidur. "Ibu, aku akan merawatmu. Aku akan memijat kepalamu setiap malam seperti biasa," katanya lembut, seolah ibunya masih bisa mendengar. Hari-hari berlalu, dan Aidan semakin terobsesi untuk menjaga ibunya tetap hidup. Ia tidak menyadari bahwa tubuh Jubeidah mulai membusuk. Setiap kali penduduk desa datang membawa makanan, Aidan hanya mengambil nampan tanpa membuka pintu lebar-lebar. Di dalam rumah, ia terus membaca Al-Quran di samping ibunya, yakin bahwa doanya akan membawa ibunya kembali. Namun, bau busuk mulai menyebar dari rumah Aidan, dan warga desa mulai curiga bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di dalamnya.
Desas-desus tentang Aidan yang menyimpan jenazah ibunya di rumah mulai menyebar di desa. Penduduk desa semakin khawatir karena bau busuk yang tercium dari rumahnya semakin tajam. Paman Aslam akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ketika Aidan membuka pintu untuk mengambil nampan makanan yang diantarkan penduduk, Paman Aslam memaksa masuk ke dalam rumah. Di dalam kamar, ia menemukan pemandangan yang mengerikan. Tubuh Jubeidah yang membusuk, terbaring di tempat tidur, sementara Aidan duduk di sampingnya, memijat kepala sang ibu yang sudah lama meninggal. "Apa yang kau lakukan, nak?" seru Paman Aslam dengan nada keras. Aidan menatapnya dengan pandangan bingung. "Aku hanya merawat ibu. Dia bilang dia sedang sakit kepala, jadi aku harus memijatnya," jawab Aidan dengan polos. Paman Aslam menggelengkan kepala, berusaha menahan air mata. "Nak, kau harus menguburkan ibumu kembali. Ini bukan cara untuk menyembuhkannya. Dia sudah pergi," katanya lembut, tetapi tegas. Ketika penduduk desa mencoba membawa jenazah Jubeidah keluar dari rumah untuk dimakamkan kembali, Aidan berusaha menghalangi mereka dengan segenap kekuatannya. "Jangan, dia masih hidup. Kalian semua salah," teriaknya putus asa, mencengkeram kain kafan ibunya dengan erat. Namun, jumlah penduduk desa yang lebih banyak membuatnya tak berdaya. Mereka berhasil membawa jenazah itu kembali ke pemakaman, sementara Aidan hanya bisa menangis terseduh-seduh di lantai rumahnya. Paman Aslam menatap Aidan dengan penuh hibah. "Nah, cintamu pada ibumu tak akan pernah mati, tapi kau harus membiarkannya pergi. Allah telah memanggilnya, dan kau harus menerima kenyataan itu." Namun, Aidan hanya terdiam, matanya kosong. Ia tidak bisa menerima bahwa ibunya telah tiada, dan bahwa tubuh yang kini dibawa kembali ke tanah adalah tubuh yang sama yang dulu memberinya kasih sayang tanpa batas. Malamnya, Aidan berlari menuju rumahnya, hatinya dipenuhi oleh keputusasaan yang mendalam. Di dapur, ia mengambil sebuah pisau besar dan berlari keluar rumah, menuju pemakaman. Dengan langkah terburu-buru, ia mencapai makam ibunya yang baru saja dikubur kembali. "Aku tidak akan membiarkan kalian memisahkan kami," teriaknya sambil menggali tanah dengan tangan kosong. Beberapa penduduk desa yang mendengar kegaduhannya segera datang dan mencoba menenangkannya. Tetapi Aidan mengacungkan pisau, mengancam siapapun yang mendekat. "Beri aku ibuku, atau aku akan mati bersamanya," ancamnya. Paman Aslam, dengan wajah yang penuh dengan keprihatinan, mendekatinya perlahan. "Nah, tinggalkan pisau itu. Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk mengembalikannya. Allah telah mengambilnya, dan kau harus membiarkannya pergi," katanya dengan tenang. Namun, Aidan hanya bisa menangis dan jatuh ke tanah. Pisau di tangannya terlepas, dan hatinya hancur dalam kesedihan yang tak terungkapkan. Penduduk desa akhirnya berhasil membawa kembali jenazah Jubeidah ke tempat peristirahatan yang seharusnya. Aidan yang sudah kehilangan kekuatan untuk melawan, hanya bisa duduk di tepi makam dengan wajah yang penuh duka. Paman Aslam mendekatinya, menepuk pundaknya dengan lembut. "Ini adalah ujian, nak. Kau harus menerima bahwa ibumu sudah tiada. Kita semua akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai suatu hari nanti," katanya penuh kasih. Aidan hanya menunduk, air matanya mengalir deras tanpa kata-kata. Setelah itu, penduduk desa pulang meninggalkan Aidan di pemakaman. Malam itu, angin kencang bertiup di seluruh desa, seolah membawa pesan dari alam lain. Aidan tetap duduk di sana, tak bergerak, memandang ke arah makam ibunya dengan hati yang dipenuhi rasa kehilangan yang mendalam. Ketika malam semakin larut, tiba-tiba Aidan merasakan kehadiran yang tak terduga di sekitarnya. Dari kegelapan, sosok ibunya muncul, mengenakan pakaian putih bersih. Wajahnya terlihat tenang dan penuh cinta. "Ibu," bisik Aidan, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok itu mendekat, dan suara Jubeidah terdengar lembut di telinganya. "Nak, sekarang engkau harus belajar untuk hidup sendiri. Aku tidak bisa selalu bersamamu, tetapi cinta yang aku berikan akan selalu ada di hatimu," kata Jubeidah. Aidan meraih tangan ibunya, namun sosok itu mulai memudar. "Bacalah Al-Quran untukku, sholatlah, dan mintalah ampun untuk jiwaku. Itu yang aku butuhkan darimu," kata Jubeidah, sebelum akhirnya menghilang dalam tiupan angin malam. Aidan terduduk dengan hati yang penuh kebingungan, tapi juga ada perasaan lega. Ia merasa pesan terakhir ibunya memberinya arah untuk melanjutkan hidup tanpa harus terjebak dalam kesedihan yang tak berujung. Keesokan harinya, Aidan terbangun dengan perasaan yang aneh.
Setelah pertemuan mistis dengan ibunya malam sebelumnya, hatinya masih diselimuti rasa kehilangan. Namun sekarang ada sesuatu yang berbeda, seperti ada kekuatan yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Ia merenungi pesan ibunya, membaca Al-Quran, sholat, dan berdoa untuk ketenangan jiwa sang ibu. Tanpa menunda, ia segera mengambil wudhu dan mendirikan sholat, hal yang sebelumnya jarang ia lakukan dengan sungguh-sungguh. Suara tilawah Al-Quran mulai terdengar dari rumah kecilnya, sesuatu yang belum pernah dilakukan Aidan sejak kematian ayahnya. Ketika tetangga-tetangga mendengar perubahan ini, mereka merasa terkejut sekaligus senang. Aidan sudah mulai berdoa untuk ibunya, kata seorang tetangga kepada Paman Aslam. Namun, di balik perubahan itu, Aidan masih membawa kesedihan yang mendalam. Dalam hati kecilnya, ia masih merindukan sosok ibunya yang nyata, meskipun ia tahu tidak ada cara untuk membawanya kembali. Meski Aidan mulai lebih rajin dalam ibadah, kehidupan sehari-harinya masih penuh dengan tantangan. Untuk bisa bertahan hidup, ia memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan, sebuah toko sayur di depan rumahnya. Aidan menjual sayur-sayuran yang ditanam di kebunnya, hasil dari ajaran ayahnya dulu. Pelan-pelan, usahanya mulai dikenal warga desa. Beberapa orang datang membeli, sementara yang lain hanya melihat. Namun, Aidan tidak hanya menjual sayuran, ia juga memberikan sebagian kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama para janda dan anak-anak yatim. "Ambillah sayuran ini, Bu, untuk keluarga Anda," katanya kepada seorang ibu miskin yang datang ke tokonya suatu hari. "Tapi aku tidak punya uang," balas ibu itu. Aidan tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, anggap saja ini hadiah. Doakan saja ibuku ya." Sejak saat itu, doa-doa untuk ibunya mulai mengalir dari mulut-mulut warga desa, yang membuat Aidan merasa sedikit lebih damai. Meski usaha kecilnya mulai berjalan, bayangan masa lalu masih sering menghantui Aidan. Setiap kali ia pulang ke rumah, ia merasakan hampa yang begitu mendalam. Malam-malam panjang sering ia habiskan dengan duduk di samping tempat tidur yang dulu ditempati ibunya, memandangi jendela dengan pikiran kosong. "Ibu, aku telah melakukan apa yang kau minta. Tapi kenapa kesedihan ini belum juga pergi?" bisiknya dalam hati. Di malam-malam seperti itu, ia sering terjaga hingga fajar, hanya untuk kemudian kembali berdoa. Meski begitu, ia mulai menerima kenyataan sedikit demi sedikit. Setiap bacaan Al-Quran yang ia lantunkan memberinya kekuatan baru, meski masih dibarengi dengan air mata yang jatuh tanpa disadari. Perlahan, ia menyadari bahwa meskipun ibunya sudah tiada, cinta dan ajarannya tetap hidup di hatinya. Suatu malam, Aidan bermimpi bertemu ibunya lagi. Dalam mimpi itu, Jubaidah tampak lebih damai dari sebelumnya, tersenyum lembut kepadanya. "Ya nak, aku datang untuk berterima kasih. Doa-doamu sampai padaku, dan hatiku kini tenang," jawab Jubaidah dengan suara yang hangat dan penuh kasih. Aidan merasa haru dan mulai menangis. "Aku merindukanmu, Ibu. Tidak ada hari di mana aku tidak memikirkanmu," katanya sambil memegang tangan ibunya dalam mimpi. Jubaidah mengelus pipi Aidan dengan lembut. "Aku tahu nak, tapi kau harus ingat, aku selalu ada di sini, di hatimu. Lanjutkan hidupmu dengan sabar dan penuh doa. Aku akan selalu mendoakanmu dari sana." Ketika Aidan terbangun, ia merasa hatinya sedikit lebih ringan, seolah beban berat yang selama ini menghimpitnya mulai terangkat. Setelah mimpinya bertemu Jubaidah, Aidan mulai menemukan arti dari kehidupan barunya. Setiap hari, ia berusaha untuk tetap dekat dengan Allah, seperti yang diminta ibunya. Selain rajin membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat, Aidan mulai lebih aktif membantu orang-orang di desanya. Ia sering memberikan makanan kepada tetangga yang membutuhkan, tanpa meminta imbalan apapun. "Ini untukmu, semoga berkah," katanya sambil menyerahkan satu keranjang penuh sayuran kepada seorang tetangga. Perbuatannya mulai menarik perhatian para tetua desa, yang kini melihat Aidan sebagai pemuda yang bijaksana dan penuh kebaikan, meski hidupnya penuh dengan cobaan berat. Aidan tidak hanya membantu dengan materi, tapi juga memberi teladan bagi anak-anak muda di desanya. Ia berbicara kepada mereka tentang pentingnya berbakti kepada orang tua, terutama dalam berdoa untuk mereka yang telah tiada. Meski kehidupannya mulai lebih teratur, Aidan tidak luput dari ujian. Ada beberapa orang di desa yang mencurigai perubahan sikapnya, merasa bahwa apa yang dilakukannya hanya untuk mendapatkan simpati. "Lihat saja, ia pasti ingin dipuji karena kebaikannya," gumam seorang penduduk dengan nada sinis. Aidan mendengar kabar tersebut, namun ia memilih untuk diam. Ia tahu bahwa niatnya bukan untuk mendapatkan pengakuan atau pujian,
tetapi untuk menjalankan amanat terakhir ibunya. Biarkan mereka berkata apapun, pikir Aidan. Ia tetap fokus pada pekerjaannya, pada ibadahnya, dan pada tujuannya untuk terus mendoakan ibunya. Setiap kali keraguan muncul, ia kembali kepada sholat, meyakini bahwa selama hatinya tulus, Allah akan melihat segala amal perbuatannya. Terima kasih sahabat Cementil yang telah menyimak cerita ini sampai akhir. Saya harap kalian menyukai cerita yang indah ini. Jangan lupa untuk memberi like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.